Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari ini pula kita masih kuat untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita harus bersyukur, karena dengan kemuliaan Ramadan ini insya Allah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala-pahala kita akan dilipat gandakan. Kemudian tak lupa kita sampaikan salam serta salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu tentang 5 tip cara Rasulullah dalam menghadapi puasa. Apa saja itu? Di sini saya mendapatkan pengetahuan tentang 5 tips sahur ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan menjadikan kita hidup berkah. Jadi perlu diketahui bahwa sahur ini adalah hal yang penting yang tidak boleh kita lewatkan selama bulan Ramadan. Selain merupakan bagian dari ibadah, sahur juga membantu kita bisa bertahan selama 12 jam tanpa makan dan minum apapun. Nah, oleh karena itu, mari kita ikuti cara atau ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpuasa, ya. Apa saja 5 tipsnya nih? Yang pertama adalah tidak boleh melewatkan sahur. Ya, artinya bahwa ketika kita berpuasa itu disunahkan untuk sarapan, ya. Sarapannya itu adalah sebelum imsak. Jadi kalau kita ingin supaya keberkahan kita itu dapat, maka dianjurkan berpuasa itu harus sahur. Jangan mentang-mentang kita ngantuk atau mentang-mentang kita merasa kuat akhirnya kagak sahur. Nah, itu nggak boleh. Jadi ya minimal seteguk air itu kita harus sahur, ya. Yang kedua, selalu mengakhirkan waktu sahur. Apa artinya? Ketika kita ingin sahur, maka jangan kita sahurnya pada jam-jam tengah malam misalnya. Makan, minum jam 1, jam 2. Sementara waktu imsaknya jam 4:30. Itu kan masih jauh. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kepada kita semua agar melaksanakan sahur itu sebelum imsak, ya kira-kira jam 4 pagi begitu. Di sini dijelaskan di dalam hadis bahwa yang artinya Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Zaid bin Sabit
kami makan sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau sholat. Aku tanyakan, berapa jarak antara azan dan sahur? Beliau menjawab, kira-kira 50 ayat membaca Al-Quran. Ya kira-kira mungkin 15 menit lah ya sebelum azan subuh begitu. Kemudian tip apalagi yang ala Rasulullah dalam berpuasa adalah dilarang makan dan minum berlebihan. Nah ini dia nih, kalau kita berpuasa itu niatnya lillahi ta'ala, jangan kita makan dan minum berlebihan. Ketika buka puasa kita udah ancang-ancang, semua makanan kita beli, kita hidangkan di depan meja. Ada kolak, ada bajigur barangkali, ada es buah, es sirup, es campur, segala macam tetek bengek ya, makanannya banyak. Tapi ketika pas sudah azan, kira-kira kemakan nggak? Kadang-kadang tidak termakan dan dibuang percuma. Oleh karena itu kita tidak boleh berlebihan, baik itu makan maupun minum. Kemudian selanjutnya apa lagi? Nah, tip ala Rasulullah dalam berpuasa adalah ketika sahur ini jangan lupa makan kurma. Nah ini nih, jadi Rasulullah makanan favoritnya selama bulan Ramadan ya, baik itu saat berbuka puasa maupun sahur, selalu menyediakan kurma. Jadi dikatakan Rasulullah SAW, sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Makanya disiapin kurma di rumah masing-masing begitu. Yang terakhir ya, kelima, tip Rasulullah ketika sahur ini adalah ketika sahur itu Rasulullah melaksanakan sholat subuh, kemudian beribadah sehingga sampai terbitnya matahari begitu. Jangan sampai kita ketika habis sholat subuh langsung tidur. Nah ini bukan cara Rasulullah SAW. Bahkan di sini Rasulullah SAW selalu berdoa, ya Allah berikanlah umatku, berkahilah umatku di waktu paginya. Nah oleh karena itu mari di bulan puasa ini sahur kita harus kita benerin kalau misalnya kurang sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Demikian ya 5 tip cara Rasulullah ketika sahur. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.